Ya, karena persyaratan untuk dimulainya sidang skripsi sudah terpenuhi, ada DP, ada 2 penguji, jadi kita bisa dimulai. Silakan Mas Fauzi untuk memaparkan hasilnya. Nggak usah lama-lama Mas Fauzi, 5 menit aja, silakan. Ya, Pak. Terima kasih untuk pembimbing sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Mas Fauzi Kristianto. Ini 1304211 100030. Saya akan menerangkan tentang penelitian saya yang berjudul pengukuran tingkat kepuasan konsumen Cafe Apel dengan menggunakan metode Zerval. Kepuasan konsumen merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka keberhasilan suatu bisnis. Nah, oleh karena itu, Cafe Apel selalu melakukan perbaikan, baik perbaikan internal maupun eksternal yang sehubungan dengan kualitas pelayanan. Nah, untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan menggunakan metode service quality dengan menggunakan faktor-faktor: satu, tangible atau bukti fisik; dua, reliability; tiga, responsiveness atau ketanggapan; empat, assurance atau jaminan dan kepastian; lima, empathy atau empati. Dari data ini lalu akan dimasukkan kedua analisa, satu analisa kesenjangan, yang kedua adalah IPA atau Importance Performance Analysis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dan bagaimana tingkat kepuasan pelanggan pada Cafe Apel. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan pada Cafe Apel. Manfaat penelitian sendiri memiliki dua. Satu, bagi penulis satu, mengetahui tentang kepuasan pelanggan. Yang kedua, membandingkan antara teori dan praktek yang sesungguhnya. Untuk Cafe Apel juga memiliki dua. Satu, membangun sumber daya manusia, dan yang kedua sebagai bahan literatur pada Cafe Apel sendiri. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah ada tiga. Satu, dilakukan di Cafe Apel. Dua, data yang diambil berupa data kuesioner. Yang ketiga, analisis yang dilakukan hanya pada bidang pelayanan saja. Asumsi-asumsi populasi yang digunakan adalah data pelanggan. Untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini pertama adalah kualitas. Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketetapan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas produk memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh penyedia jasa dengan baik. Kualitas pelayanan seperti yang dirasakan oleh para konsumen berasal dari suatu perbandingan antara apa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan pelayanan, yaitu harapan, dan persepsi mereka tentang kinerja pemberi jasa. Dimensi kualitas. Yang pertama adalah tangible atau bukti. Bukti ini bisa dicontohkan pada bangunan atau bukti fisik lainnya. Responsibility atau ketanggapan. Ketanggapan di sini mengenai ketanggapan di mana pelayan atau mengetahui tentang apa yang diinginkan. Empati atau empati. Empati Mana tadi mahasiswa yang ujian tadi? hal yang diberikan dari
pemilik kepada pelanggan reliability atau kehandalan. Kehandalan sendiri dicontohkan pada pelayan yang dapat dengan cepat memberikan pelayanan kepada pelanggan, asuransi atau jaminan dan kepastian. Kepastian atau jaminan ini ditujukan kepada perasaan mereka nyaman dan tidak terganggu akan hal-hal yang tidak Yang kedua adalah uji statistik validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Ada keterangannya. Yang kedua, Oh, enggak di fakultas ada. Iya. reliabilitas berasal dari kata reliability. Beliin bensin. Ya, Pak. Reliability berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Kemudian sampel. Sampel merupakan bagian kecil yang mewakili dari populasi. Lalu teknik sampling. Teknik sampling sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Teknik sampling dibagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling dibagi menjadi 5, probability proportional to size sampling, simple random sampling, systematic random sampling, stratified sampling, cluster sampling. Yang kedua non-probability sampling dibagi menjadi quota sampling, accidental sampling, purposive or judgmental sampling, snowball, dan voluntary sampling. Jenis penelitian. Jenis penelitian adalah deskriptif atau mendeskripsikan tentang penelitian dilakukan dan aspek faktor-faktor lain, lokasi dan waktu. Lokasi sendiri adalah Cafe Abel. Waktu penelitian 2 bulan mulai dari April hingga Juli. Flowchart penelitian dimulai dari studi literasi Cafe Abel dan studi lapangan, kemudian dirumuskan menjadi bagaimana tingkat kepuasan pelanggan pada Cafe Abel. Nah, dari rumusan masalah ini dapat diambil sampel, yaitu pelanggan laki-laki dan perempuan yang berkunjung ke Cafe Abel berumur di atas 17 tahun dengan jumlah sampel 96. Karena di sini ditentukan berumur 17 tahun, maka sampling yang digunakan adalah purposive sampling atau sampling bersyarat. Atribut kuesioner sendiri adalah tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dari atribut tersebut kemudian dilakukan perancangan simulasi dan perancangan kuesioner. Ini digunakan untuk pre-sampling dengan menggunakan 30 sampel. Kemudian penyebaran kuesioner, uji reliabilitas dan validitas, pengolahan data dan implementasi hasil. Jika hasil uji reliabilitas dan validitasnya valid dan reliability, maka dapat
diambil 96 sampel lalu diolah dan selesai. Berikut merupakan analisa dan pembahasan. Berikut merupakan analisis deskriptif responden. 1. Jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki berjumlah 74, perempuan 22 dengan jumlah 96 dengan persentase 23% banding 77%. Kemudian umur 15 sampai 20 tahun adalah 8 orang, 21 hingga 25 41, 25 hingga 30 43 dan jumlahnya 96. Presentasi sudah sebagai berikut. Yang ketiga, pekerjaan. Pendidikan terakhir. 1 adalah mahasiswa dengan jumlah 47, wira swasta 18, pegawai swasta 22 dan PNS 9, lain-lain 0, jumlah 96 dengan persentase sebagai berikut. Jarak tempat domisili. Jarak tempat domisili 200 meter sampai 500 meter jumlah 47 orang. 500 meter hingga 1 km 15 orang, 1 km hingga 2 km 12 orang, 2 km hingga 5 km 11 orang, 5 sampai 10 km 11 orang, dan lebih dari 10 km adalah 0. Berikut adalah presentasinya. Lalu keseringan berkunjung. 1. Jarang berkunjung berjumlah 24, sering berkunjung 72 dengan presentasi sebagai berikut. Pendidikan terakhir SD 0, SMP 0, lulusan SMA berjumlah 46, D3 16, S1 34, S2 0, S3 0 dengan jumlah 96. Persentase sebagai berikut. Penghasilan 1. Kurang dari 500.000 dengan jumlah 46, 500.000 sampai 1 juta 15 orang, 1 juta sampai 2 juta 26 orang, dan lebih dari 2 juta adalah 9 orang, jumlah 96. Berikut merupakan uji validitas. Hipotesis H0 sama dengan variabel service quality untuk kinerja atau harapan tidak valid. H1 variabel service quality untuk kinerja atau harapan yang valid. Pengambilan keputusan jika nilai RxY kurang atau sama dengan R tabel maka tolak H0. Jika nilai RxY lebih dari R tabel maka terima H0. Berikut merupakan hasil yang diperoleh. Hasil dari perhitungan uji validitas semua dinyatakan valid. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas hipotesis H0 sama dengan variabel service quality untuk kinerja atau harapan tidak valid. Satunya variabel service quality untuk kinerja atau harapan valid. Pengambilan keputusan jika nilai prospek alfa kurang dari 06 maka tolak H0. Jika nilai prospek alfa lebih dari 06 maka terima H0. Dari pengolahan SPSS didapatkan untuk kinerja 0,604 maka reliable. Untuk harapan prospek alfanya 0,723, lebih dari 06 maka reliable. Untuk selanjutnya adalah menghitung gap atau nilai kesenjangan. Nilai kesenjangan sama dengan nilai rata-rata kinerja dikurangi nilai rata-rata harapan. Berikut merupakan item nilai kinerja dan nilai harapan. Nilai-nilai ini didapat dari rata-rata nilai yang diperoleh dari
sampel. Jika nilai positif, maka harapan yang diinginkan oleh pelanggan sudah dicapai. Namun jika hasilnya negatif, maka harapan yang dimiliki atau kinerjanya harapannya kurang. Berikut merupakan hasilnya. Hasil yang minus atau yang perlu diperbaiki ada kemudahan pelayanan di Abel Cafe, harga yang ditawarkan cukup terjangkau, informasi dan kesesuaian standar pelayanan baik. Lalu selanjutnya kemampuan pelayan terampil dan jelas dalam memberikan informasi. Selanjutnya adalah kecepatan proses pelayanan dan kesopanan dan keramahan karyawan. Selanjutnya adalah important performance analysis. Important performance analysis adalah analisis yang digunakan untuk menentukan kepentingan dari sebuah pelayanan. Jika nilai di kuadran A ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan atau tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah. Variabel-variabel yang tidak masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Jika di B ini nilai harapan dan nilai kinerja sama tingginya, maka variabel-variabel ini harus dipertahankan karena dirasa unggul di mata pelanggan. Kuadran C, di kuadran C nilai kinerja dan nilai harapan sama-sama rendah, maka pada kuadran ini variabelnya variabelnya dianggap kurang penting dan dirasakan sangat kecil manfaatnya. Kuadran D di sini adalah memiliki nilai harapan yang lebih tinggi dibanding kinerja. Yang mana, Mas? Ini geser dulu. Yang ini. Head. Yang ini tuh, Mas. Ya kayak gini. Sudah. Pada kuadran D nilai harapan lebih tinggi daripada kinerja. Faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan, variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dikurangi agar perusahaan dapat hemat biaya. Berikut merupakan hasil yang diperoleh. Pada tangible adalah sebagai berikut. Reliability. Pada tangible nilai A adalah kenyamanan dan kebersihan di Cafe Abel. B, fasilitas yang disediakan oleh Cafe Abel. Yang selanjutnya penampilan karyawan Cafe Abel. Pada nilai B adalah rasa kopi. C, tampilan menu pilihan kopi dan minuman lainnya. Dan D, terjangkaunya lokasi Cafe Abel. Pada reliability A adalah kosong. B, informasi tentang menu yang jelas. C, informasi dan keseluruhan standar pelayanan baik. Kemudian pelayanan di Abel, kemudahan pelayanan di Cafe Abel. Yang terakhir adalah harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Pada D, kosong. Selanjutnya responsiveness.
Pada A, cepat tanggap dalam merespon konsumen. Pada B, kosong, C, kosong, dan D, kemampuan pelayanan terampil dan jelas dalam memberikan informasi serta kecepatan proses pelayanan. Asuransi. Pada A, tersedianya aturan selama berada di Apel Cafe dan skill dalam prosedur pelayanan sudah sesuai. Di kuadran B, kesopanan dan keramahan karyawan Apel Cafe. Kuadran C, mampu memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap konsumen. Dan pada kuadran D, kosong. Pada empati, pada kuadran A, tersedianya informasi harga untuk setiap menu. Kuadran B, tersedianya tata cara penggunaan fasilitas di Apel Cafe. Dan selanjutnya tersedianya tata cara dalam pengaduan masalah. Kuadran C, prosedur pelayanan mudah. Dan D, kosong. Kemudian adalah Customer Satisfaction Index atau indeks yang digunakan untuk memperoleh pengertian untuk mengukur kepuasan dari pelanggan menggunakan atau berdasarkan harapan. Yang pertama, ini balik. Yang pertama harus menghitung wake factor. Yang pertama adalah menghitung wake factor harapan atau wake factor, rumusnya adalah wake factor atribut rasa kopi sama dengan nilai tingkat rata-rata tingkat harapan atau jumlah seluruh tingkat rata-rata harapan. Tabelnya yang bawah terbalik. Dimensinya sebagai berikut. Pada nilai harapan diperoleh dari rata-rata yang diperoleh dari kuesioner atau nilai rata-rata kuesioner. Untuk wake faktornya jumlah dibagi dengan nilai rata-rata harapan. Nilainya adalah sama dengan berikut. Rasa kopi wake faktor 0,066. Tampilan menu pilihan kopi dan minuman lainnya sama dengan 0,0461 dan sebagainya. Yang kemudian adalah wake factor atau weighted score rata-rata tingkat kinerja dikali wake factor. Hasilnya yang ini. Rasa kopi. Kinerja didapat dari rata-rata nilai, lalu wake factor didapat dari hasil yang bawah, kemudian wake score nilai rata-rata kinerja dikali weighted factor. Nilainya adalah nilai rata-rata kinerja dikali dengan nilai wake factor dan hasilnya sebagai berikut. Dari hasil penjumlahan wake score, kemudian dicari wake total. Wake total sama dengan indeks kepuasan weighted dibagi 5 sendiri dari 5 dimensi dikali 100% sama dengan 3,537 dibagi 5 dikali 100% sama dengan 70,7%. Kemudian 70,7% dilihat dari indeks yang atas masuk kepada 66% sampai 80% atau pelanggan merasakan puas. Kesimpulan, hasil analisis gap terdapat nilai positif dan negatif.
Hal ini berarti terdapat kinerja yang sudah baik dan juga kinerja yang belum baik, sehingga perlu dilakukan evaluasi pada setiap dimensi kualitas pelayanan di Abel Cafe. Analisis kualitas pelayanan setiap dimensi dengan important perform analisis menunjukkan bahwasanya setiap atribut tersebut tersebar pada semua bidang. Berikut penjelasannya. Dimensi tangible pada bidang A merupakan prioritas masalah utama yang harus diselesaikan dan berdampak pada kepuasan konsumen. Ada 3 atribut yang dimaksud: fasilitas yang disediakan di Cafe Abel, kenyamanan dan kebersihan kafe, dan penampilan karyawan Abel. Dan yang harus dipertahankan adalah bidang B, yaitu rasa kopi. Kemudian reliability pada bidang A kosong. Pada bidang B, pada atribut yang dipertahankan yaitu atribut informasi tentang menu jelas. Kemudian dimensi responsiveness pada bidang A yang cepat, yaitu cepat tanggap dalam respon konsumen. Bidang ini yang merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan dan berdampak pada kepuasan konsumen. Pada bidang B tidak ada atribut. Pada dimensi asuransi, pada bidang A, skill dalam prosedur pelayanan sudah sesuai dan tersedianya aturan selama berada di kafe. Bidang ini yang merupakan prioritas masalah utama yang harus diselesaikan dan berdampak pada kepuasan konsumen. Sedangkan pada bidang B, yang merupakan atribut yang dipertahankan yaitu kesopanan dan keramahan karyawan Cafe Abel. Pada dimensi empati, pada bidang A yaitu tersedianya informasi harga untuk setiap menu. Bidang ini yang merupakan prioritas masalah utama yang harus diselesaikan dan berdampak pada kepuasan konsumen. Pada bidang B yang harus dipertahankan adalah tata cara penggunaan fasilitas di Cafe Abel dan tersedianya tata cara dalam penggunaan masalah. Hasil perhitungan Customer Satisfaction Index atau CSI memiliki nilai indeks kepuasan sebesar 70,7%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki rasa puas pada kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan pihak Cafe Abel untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Berikut merupakan penjelasan dari penelitian saya. Untuk pertanyaan dipersilakan. Saya duluan, Mas. Kembalikan ke Pak BP-nya loh, Mas. Saya duluan, Mas ya. Iya, Pak. Iya. Ada apa dengan Cafe Abel sebelumnya sehingga kamu memerlukan untuk service quality? Ini jadi kan di daerah sekitaran kampus kan ini, Pak, banyak kafe, banyak warung. Nah, pada hari-hari tertentu itu kafe lain itu terlebih ramai daripada Cafe Abel. Nah, kita kan ingin tahu apa sih yang membuat pelanggan ini merasa kurang puas, makanya kok nggak ke Cafe Abel, memilih kafe lain. Nah, dari itu saya melakukan penelitian ini, Pak. Oke. Terus kemudian bagaimana kamu menghimpun pertanyaan sehingga memunculkan bahwa ini adalah pertanyaan terkait kepuasan? Bagaimana menghimpun pertanyaannya? Menghimpun pertanyaannya, Pak. Kan kamu ingin memperoleh jawaban
kepuasan masing-masing konsumen. Bagaimana menghimpun pertanyaan-pertanyaan bahwa itu adalah pertanyaan tentang kepuasan. Nah, itu dilakukan pada studi literasi, Pak. Nah, kan pas studi literasi itu kan nanti dilakukan sampelnya. Belum Mas, belum sampel, masih kamu mau bertanya itu konsep pertanyaannya apa itu loh maksudnya. Sama seperti kamu mau dijadikan pembawa acara di acara moderator misalnya, di moderatori Mas. Maka kamu harus mengkonsep, oh nanti pertanyaannya ini dan pertanyaannya ini adalah untuk orang ini, pertanyaan ini untuk orang itu. Dan bagaimana mengkonsep pertanyaan kepuasan terhadap Abel Cafe ini? Langkah-langkahnya itu loh Mas maksudnya. Langkah-langkah menghimpun pertanyaan bahwa pertanyaanmu itu untuk kepuasan. Oh, itu kan kalau di teorinya para suraman itu kan sebenarnya 10 gitu Pak, 10 dimensi. Itu saya lupa Pak. Lalu disederhanakan menjadi apa? Nah, berarti kamu ke sana itu nggak tahu masalahnya dulu. Ya itu Pak tadi Pak, berawal dari yang pertama itu tadi Pak, yang nah ya berarti ada Mas pertanyaan itu bersifat konfirmatori, mengkonfirmasi dari apa yang ada di objeknya. Kalau kamu tiba-tiba memakai para surahman tidak sesuai dengan objeknya kan ya percuma. Maka pertanyaan saya itu bagaimana menghimpun. Saya nggak bilang kuesioner. Kuesioner nanti kuesioner itu sebelumnya. Bagaimana menghimpunnya? Sehingga muncul ada pertanyaan A, ada pertanyaan B. Misal, tangible, ada 4 atribut, responsiveness, ada 10 atribut, dan seterusnya. Bagaimana caranya menghimpun bahwa itu adalah pertanyaan untuk kepuasan? Kan biasanya ada kayak asumsi gitu, asumsi dari pelanggan. Opini-opini itu. Bagaimana menangkapnya? Syukuran sekarang aja loh. Gimana Mas? Ya. Halo. Semua data tolong dilengkapi, Budin. Itu Ngarang pun tidak masalah karena nggak mungkin dicek. Itu Pak Dekan lagi rapat Mas, nggak usah dibahas itu. Yang pertanyaan saya aja, silakan. Nyambung. Ya, itu Budin. Itu Udah takut ngarang, karang aja. Silakan Mas, jangan diam Mas. Iya Pak. Halo. Ya. Iya Pak. Apalagi? Iya Pak. Ya silakan lanjutkan. Dapat B sampean. Nah, percaya sama saya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu Pak Sampean enggak usah minta, saya sudah dapat B, enggak usah kayak nantian. Tapi pernah dapat B sampean. penelitian yang sebelumnya itu Pak. Jadi kayak ini cocok gak sih sama penelitian yang sebelumnya gitu Pak? Iya sekarang. Padahal di dalam metodologi penelitian, dalam MedPen itu ada kaidah yang harus dipenuhi oleh peneliti, yaitu observasi lapangan. Baru kalau observasi lapangan setelah memperoleh observasi 1 minggu, 2 minggu di lapangan, di objeknya, baru kamu menyusun observasi itu dalam bentuk laporan. Laporan itu kamu kaji, oh ternyata ini sesuai dengan safety quality-nya para surahman misalnya. Jadi nggak ada kata-kata sama sekali di kamu bahwa kamu lagi observasi. Observasi pertanyaan di lapangan. Nggak boleh kalau observasinya dikesampingkan sementara kamu langsung pakai referensi literasi katamu tadi. Harusnya kan harus referensinya itu adalah belakangan pada saat kamu sudah pengamatan lapangan di Abel, baru kamu kombinasikan dengan referensi, salah satunya buku, salah satunya lagi jurnal dan seterusnya. Seperti itu ya. Iya Pak.
Kamu lakukan observasi. Kamu lakukan nggak observasi lapangan? Observasinya ya selama ini saya sambil melihat. Coba tampilkan. Tangible itu atributnya apa aja? Terus responsiveness itu atributnya apa aja? Coba tampilkan. Ini kan terkait dengan kuesionermu. Pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan tentang atribut-atribut ini tadi. Coba tampilkan atributmu. Sebenarnya itu, Pak. Ini loh di tampilan ini loh. Siapa yang bagian menampilkan ini? Di PowerPoint-mu tadi, di PowerPoint-mu tadi kan ada tangible isinya apa, responsiveness isinya apa. Itu tadi kok malah ditutup. Makanya kemarin Bu Lili ditanya keuangan semuanya kan diambil keuangan ini aku tuh harus. Nah, ini tangible itu isinya apa aja. Mana tanggalnya lah, notulennya mana? Mana berhenti cepat. Nah ini bacaan tangible. Baca kopi. Tampilan Apa? Barangnya itu tampilan pilihan minuman. Coba besarkan Mas, besarkan. Nggak kelihatan saya. Rasa kopi. Belum dibesarkan, ini belum maksimal. Bukan. Oh, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya itu Mas. Ini kan masih kamu besarkan. Nah ini sudah. Rasa kopi. Terus apa tuh? Jangkauannya lokasi. Nah pertanyaan-pertanyaan ini dari mana kamu peroleh? Halo Mas Fauji. Ya, Pak. Pertanyaan-pertanyaan ini kan berupa pertanyaan dalam bentuk atribut ini toh. Ya, Pak. Kuesionermu kan atribut ini toh. Ya. Nah, atribut ini dari mana kamu memperolehnya? Atribut ini kamu memperolehnya dari mana? Oh, ini masuk tangible. Oh, ini masuk reliability. Assurance. Dari mana? Dari Kalau itu udah di sini aja. Dari mana? Dari? observasi lapangan. Nanti saya jawab observasi, kamu ikut-ikut observasi. Tapi referensi, ayo yang mana? Kalau ini Di flowchartmu juga nggak ada namanya observasi lapangan. Sehingga kamu kalau menyusun itu harus sesuai dengan objeknya. Kalau objeknya itu apa namanya apel ya kamu harus ke apel. Nah, jadi kamu datang ke apel langsung dapat pertanyaan ini. enggak, Pak. Gimana caranya menyusun ini? Dicocokkan, Pak, sama melihat kayak contoh kerjaan yang Nah, terus gunanya reliability sama Makanya sampai jangan kelihatan kemana-mana. itu apa? Sudah tahu lockdown masih ke diskon. Gunanya reliability sama validity itu apa? gunanya Saya itu jalan tapi jelas. Uji reliability sama uji Kemerahan validity. dekatnya Mbak Rita. oh itu Halo Pak Rahmat, suaranya masuk Pak Rahmat. Sebentar Mas, Pak Rahmat suaranya masuk. Mbak Ibu saya enggak ada yang lain. Ya wis, nggak apa-apa. Bagaimana kamu? Apa fungsinya kalau begitu reliability sama validity. ya kalau begitu. Validity itu untuk kevalidan dari datanya, Pak. Data, oke. Terus yang kedua? Maksudnya kuesionernya itu, Pak, nilainya. Ya, lah Iya. ya. Terus yang kedua? Yang kedua reliability. Itu apa? Reliability itu kalau seumpama sekarang diuji terus besok diuji lagi itu hasilnya itu sama. Nah, berarti kamu harus ngomong itu. Jangan terus kamu langsung membuat pertanyaan, kemudian dicocok-cocokkan selesai. Kamu harus ada tahapnya kan, tahapannya untuk membuat pertanyaan itu ribet Mas. Karena datamu ya dari kuesionermu sendiri. Bayangkan Mas, datanya diambil dari kuesioner kamu sendiri yang bikin, terus kemudian datanya kamu sendiri yang merekap, data yang kamu rekap kamu olah, muncul kesimpulan. Nah, itu kan jadi problem kalau kerangka kuesionernya tidak benar. Jadi SOP membuat pertanyaan itu harus ada kata-kata observasi lapangan,
diuji reliability, diuji validity, dan seterusnya. Ibarat ini alat ukur, alat ukurmu ya kuesioner ini. Kalau alat ukurnya ternyata salah, berarti harus dibenerin dan seterusnya. Masuk. Lanjut, Mas. Lanjut. Bagaimana kamu memodelkan variabel tangible? Karena variabel tangible ada tuh 2, 3, 4. 3 atribut. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 atribut. Bagaimana kamu masukkan gap tangible misalnya? Kan nanti ada gapnya tuh, Mas. Gimana, Pak? Nanti kan ada nilai gapnya kan? Ya. Bagaimana kamu memasukkan gap tangible? Oh, kalau gapnya tangible itu kan didapat dari ini, Pak. Kayak harapan nilainya tunggal atau 6? Kalau saya tanya gapnya tangible itu nilainya 1 variabel atau nilainya atribut 6? Nilainya 6, Pak. 6. Terus kalau saya tanya tangible gapnya berapa, gimana jawabnya? Berarti di rata-rata lagi, Pak. Di rata-rata, oke, masuk. Di rata-rata. Boleh rata-rata itu. Nah, itu, Pak. Loh, nggak tahu, saya tanya. Oh, boleh nggak? Belum tahu, Pak. Makanya di dalam tangible, di dalam tangible-nya ada atribut, di dalam atribut itu ada nilai, dari nilai itu kemudian di rata-rata, itu nggak boleh, karena tangible-mu sendiri ada responsiveness, reliability, dan seterusnya, itu ada nilai errornya. Kalau rata-rata itu juga ada nilai errornya, error ditambah error menjadi error kuadrat, juga boleh. Nanti penelitiannya juga error nanti. Oke, Mas, lanjut, Mas. Lanjut. Ya, Terus antara service quality dengan apa tadi, Mas? Lanjutannya metodologinya apa, kamu? Metode selain itu tadi kamu bikin IPA. IPA. IPA itu asal nilainya dari mana, Mas? Asal nilainya, Pak. Itu dari kuadran 1, kuadran 2. Rata-ratanya, Pak. Rata-ratanya harapan sama kinerja nanti dimasukkan ke diagram apa ini? Berarti rata-rata tangible gitu kan? Iya, Pak. Nah, kan pakai rata-rata akhirnya. Iya, Pak. Agak bisa kalau pakai rata-rata dari sebuah pengolahan data, sementara datanya sendiri itu sudah ada nilai modelnya. Ya, hati-hati memakai rata-rata. Baca aja di teorema limit sentral namanya, Mas. Di situ ada rata-rata itu. Makanya ada 3 nilai pemusatan data, itu ada 3, yaitu rata-rata, min, median, sama modus. Min itu rata-rata, median itu titik tengah, modus itu nilai yang banyak keluarnya. Dari situ kemudian muncullah yang disebut dengan bahaya memakai rata-rata apabila dia tidak membicarakan juga dengan varian yang ada di situ, persebarannya. Oke, dari nilai ini kemudian muncul yang disebut dengan kuadran. Bagaimana kamu caranya memasukkan? Kuadrannya, Pak. Ya, gimana cara memasukkan? IPA. Important performance analysis. Hah? Kan dari nilainya itu kan nanti kelihatan, Pak, perbandingannya kayak nilainya. Oh ya, ya kelihatan, Mas, dari sini. Oke, Mas, dari sini juga sudah kelihatan ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Sampel yang kamu pakai teknik sampling apa? Sampling purposive, Pak. Purposive sampling. Bagaimana memaknai purposive sampling di dalam sebuah konsumen Abel? Nah, kalau di Abel itu kan banyak pelanggannya, Pak. Nah, itu diambil yang maksudnya kalau udah 17 tahun ke atas itu kan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Terus? Ya, jawabannya itu, Pak. Terus kan datanya juga diambil di Abel, bukan di tempat lain kayak di depannya, kayak maksudnya di dalam ruang lingkup itu, Pak, bentukannya. Oke. Ada syarat. Syarat dari purposive itu apa sih, Mas?
Purposif syaratnya. Terus gini aja, purposif yang kamu lakukan di pelanggan saya calon pelanggan yang kamu jadikan sebagai responden. Apa Ya. yang kamu sampaikan ke saya bahwa itu purposif? Kamu sebagai peneliti, saya sebagai calon responden. Bagaimana kamu menyampaikan ke saya? Oh, kalau itu nggak disampaikan, Mas. Jadi dikasihkan semua, nanti kalau umurnya di bawah 17 di Katanya purposif, Mas. Oh, Purposif itu harus ada pembukaan pertanyaannya, mengawalinya. Mas, laki-laki, iya, ya, oh ya, oke, Masnya saya jadikan sebagai calon. Makanya disebut dengan sampling dengan fungsi tujuan tertentu. Contohnya, saya mau membuat orang meneliti tentang bahaya rokok, maka proposisnya adalah orang perokok aktif. Maka saya tanya, Masnya perokok? Ya. Ini calon Mas Yan, belum saya jadikan. Berapa lama Anda perokok? 4 tahun. Nah, ini sudah di bawah, sudah di atas target saya, di atas 2 tahun, ini sudah 4 tahun. Oke, itu yang disebut dengan proposif saya. Berarti saya sebelumnya sudah memberi pendahuluan pertanyaan bahwa ini adalah tujuan penelitian saya sesuai dengan calon responden ini. Maka ini sebagai calon saya. Lah kalau kamu tiba-tiba sebar ya bukan proposif itu. oh, berarti diberi pertanyaan dulu, Pak. Loh, yang kejadiannya gimana loh? Purposifmu itu harus ada maknanya di awal. Contoh tadi rokok kan, perokok aktif. Maka saya harus bertanya dulu, sebelum saya kasih pertanyaan itu harus dikasih pertanyaan awalan, yaitu namanya purposif. Bapaknya perokok? Tidak, ya tidak saya jadikan sebagai responden. Bapaknya perokok? Iya. Berapa lama bapaknya perokok? 2 tahun. Oh, ini sesuai dengan tujuan profesi saya bahwa saya akan meneliti perokok di atas 2 tahun merokoknya. Maka orang itu sebagai calon responden. Nah, kalau tidak dijalankan seperti itu namanya bukan teknik sampling purposif. Kamu menyebarkan ke semua orang, nanti teknik samplingnya apa? Belum lagi kamu bagi menjadi waktu, siang, sore, malam, jam sibuk, jam rame. Lihat prime time namanya. Prime time itu waktu-waktu ramai. Waktu ramai jam 7 sampai jam 9 misalnya. Beda dengan waktu-waktu pagi, waktu siang, waktu sore dan seterusnya. Harus membedakan itu yang namanya teknik sampling supaya benar-benar terwakili populasinya. Jadi yang kamu lakukan kalau purposif bukan seperti itu ya bukan purposif namanya. Jadi kamu sebarkan dulu, kamu seleksi sendiri gitu ya. Iya. Itu namanya teknik sampling selektif, Mas. Oh. Ini baru, Mas, baru saya temukan ini tadi. Teknik sampling ada 7, salah satunya selektif namanya. Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Safar. Silakan Pak Safar. Monggo yang lain, Pak Mualim. Oke, saya dulu kali ya. Oh ya, kan Pak Agus. Oke, makasih. Oh iya, pas tadi Pak Kukuh menyatakan ini pertanyaan masalah sampling ya. Tadi itu memang yang kita kritisi. Kenapa kok dibatasi 17 gitu? Lo minum kopi aja kok sampai ini ya, sampai apa? Sampai ribet gitu loh. Nah, ini khawatirnya nanti keputusannya malah bias gitu loh. Ya, kenapa sih namanya alasan apa kamu memilah-milah sampelnya cuma? Alasan sampling untuk Mas, yang kenapa kamu batasi 17 tahun ke atas? Untuk ini, Mak. Untuk menentukan sampling yang digunakan, teknik sampling. Nah ya, tujuannya untuk spesifik apa ya penelitian kamu? Karena kalau melihat yang akan kamu targetkan, yang akan kamu pakai tujuannya kan adalah ini kepuasan. Ya. Kepuasan, nah, sampai kamu pecah-pecah, mungkin, nah itu li, kenapa tujuannya kira-kira? Ada landasan anunya enggak, landasan apa ilmiahnya enggak? Kamu meneliti namanya kualitas layanan, teknik samplingnya seperti kamu yang lakukan ini gitu loh. Oh, kalau itu belum, Pak. Ada contoh enggak? Ada contoh riset? Oh,
tujuannya pakai ini, sehingga saya pakai teknik sampling ini supaya sasarannya tercapai. Sebab kalau kamu teknik samplingnya keliru, itu bisa bias nanti gitu loh. Nanti kesimpulannya bias gitu loh. Kesimpulannya bisa ditebak gitu loh. Seperti itu. Nah, apakah umur di bawah 17 itu nggak bisa merasakan pelayanan? Nah, misalkan tadi ya, kita kritisi ya. Apakah nggak bisa umur 15, 16 atau anak SD lah? Kalau masuk kafe, kira-kira apa nggak bisa ditanya, enak nggak mas? Apa nggak bisa gitu kira-kira? Maksudnya kalau yang di atas umur 17 itu kan sudah dianggap dewasa ya Pak, dan jawabannya itu sudah mampu dipertanggungjawabkan. Kalau yang di bawahnya kan kadang masih buat apa kayak mainan, buat terus jawabnya itu enggak pasti gitu Pak. Iya, itu kan kalau kalau ya hubungannya dengan hukum ya, hubungannya dengan apa peraturan misalkan ya. Tapi kalau hubungannya dengan pelayanan, ya merasakan gitu aja, apakah sampai sebegitunya dibatasi umur 17 ke atas gitu kira-kira. Ada, makanya saya katakan ada landasan hukumnya enggak, atau ada landasan psikologi sosial misalkan. Enggak ada. Kalau yang 17 tahun ke atas Pak? Ya landas ya, intinya kamu menggunakan teknik sampling itu ada landasan enggak, jurnalnya enggak, risetnya enggak, atau hanya acak aja udah saya pakai ini gitu. Kalau itu enggak bahkan Ini loh Mas, maksudnya Pak Agus itu, kenapa kamu batasi 17 tahun? Adakah referensi yang menunjang bahwa itu harus 17 tentang kepuasan? Kalau nggak ada yang ngomong aja nggak ada gitu Mas. Kemarin ini Pak, sempat baca itu Pak, kayak contohnya kalau 17 tahun, tapi cuma enggak. Bukan masalah dibacanya Mas, referensi yang kamu cantumkan di sini loh, ada nggak? Enggak ada. Ya sudah, dijawab nggak ada, kan beres Mas. Oh iya Pak. Ya mungkin itu aja mungkin dari saya, nanti mungkin bisa disesuaikan yang tepat ya, apa tujuan penelitian dengan teknik samplingnya, kuatnya nanti bias gitu. Kesimpulan kamu nanti, oh ini mudah aja kesimpulannya kayak gini gitu loh. Istilahnya kurang tajam lah kesimpulannya. Kalau teknik samplingnya juga kurang tepat ya. Ya mungkin nanti kita konsultasikan ke pembimbing lah ya. Oke, terima kasih dari saya, itu aja, terima kasih. Silakan yang lain. Baik, Pak, terima kasih. Silakan Pak Mualim. Oke sih. Yang lama 2 jam enggak apa-apa, tak tunggu. Silakan Pak Mualim. Dulu Leno. Itu hasil dari penelitian lo itu. Di situ kaitannya mungkin kaitan dengan kafe ya. Itu atribut-atribut yang apa namanya penting, dianggap penting oleh konsumen, itu apa saja sih? Oh yang dianggap penting Pak, itu ada ini Pak, yang kuadran B pada analisis yang important perform analysis. Yang dianggap penting dan dipertahankan kayak yang di tangible itu ada rasa kopi, reliability itu ada informasi tentang menu yang jelas. Responsiveness kosong, asuran itu ada kesopanan dan keramahan karyawan berlaku. Kemudian empati, ada tersedianya tata cara penggunaan fasilitas di Apple Cafe dan tersedianya tata cara dalam pengaduan masalah. Itu kayak wifi itu udah ada ya itu. Bagaimana Pak? Kayak misalkan kayak wifi itu udah ada yang enggak masuk ya. Oh gitu, belum Pak. Nah, mungkin nanti kayak maksudnya kan kalau memang misalnya itu mau digunakan atau bukan, mungkin juga kayak di label itu wifi-nya kenceng apa enggak itu sih. Kenceng Pak. Kalau pernah menanyakan enggak misalkan itu dibandingkan dengan kafe yang lain kayak gitu. Oh belum Pak. Iya.
Karena kalau yang saya dulu kan juga pernah warung kopi sih. Nah, maksudnya ini wifi itu termasuk juga menjadi apa namanya ya sesuatu yang daya tarik yang sangat penting bagi apa namanya pelanggan kafe itu. Bisa jadi kadang itu ada orang yang pengen ke kafe itu dengan alasan pertama itu yang diberikan bobot yang pertama itu wifi ini kan cepat. Iya Pak. Baru nanti mungkin yang lain mungkin kopi ini pelayanannya, tapi pertama ada yang apa namanya banyak juga mungkin yang menjadi alasan itu wifi-nya. Iya Pak. Ya itu bisa jadi apa namanya yang jadi faktor itu wifi nih. Di Apple berapa kecepatan wifi nih? 80 MB Pak per second. 80 ya. Iya Pak. Itu pakai fiber ya, udah fiber apa? Gimana Pak? Pakai fiber optik itu. Wah, kurang tahu Pak kalau itunya Pak. Gak ngerti ya. Kalau yang lain nih di kafe-kafe lain itu berarti biasanya berapa sih kecepatan sing pesaing-pesaingnya itu? Yang mulai dari 20, ada yang 40. Oh, berarti termasuk kelas cepat di sana yang di Apple itu ya? Iya Pak. Cuma ya mungkin nanti masukkan ke saran kayak misalkan yang kayak wifi mungkin Cepat itu Pak, 80 Mbps cepat Pak. Belum diklik wis muncul Pak. Oh, sebelum diklik itu dirasanya sudah muncul itu. Jadi nanti kalau dimasukkan itu mungkin menjadi atribut yang penting sih mungkin ya. Atau mungkin di penelitian ada penelitian lain tentang kafe juga yang bawa di wifi-nya karena jadi tadi selama aku kira misalkan kalau konco-konco yang itu ya wifi jadi faktor juga itu yang bisa jadi penting ya. Iya Pak. Terus hasil yang kamu simpulkan apa sih? Sing dapat disimbolkan ini kan ada tiga satu gap, yang kedua tadi IPA, kemudian yang satu CSI atau Action Index. Nah, kalau yang gap ini kita itu tahu Pak, yang maksudnya kayak harapan kan kalau orang ngopi itu kan pasti punya keinginan, maksudnya harapan yang diinginkan itu udah tercapai atau belum, nanti kan dilihatnya dari negatifnya. Terus kalau yang IPA itu nanti diketahui maksudnya ini pekerjaan yang dilakukan ini maksudnya udah kepentingan penting atau enggaknya maksudnya. Kalau di kuadran A itu kan berarti kinerjanya lebih tinggi daripada harapan. Nah, itu nanti jadi yang mesti kayak ini udah di kafe Apple itu maksudnya secara importernya itu penilaiannya mereka puas enggak? Oh, kalau ini kan ada lima penilaian Pak kalau kepuasannya. Masih 70,7. Jadi masih ada yang lebih untuk memuaskan gitu Pak dari ya kalau yang diharapkan tadi yang diharapkan iya ini kan dari kalau CS itu kan kayak perbandingannya gitu Pak, kayak apa ya? Kayak analisanya itu
mengacu pada harapan. Iya. Itu antara yang diharapkan sama yang dinilai usahanya sama sih atributnya. Bagaimana Pak? Sama enggak sih? Bagaimana Pak? Yang penting yang dianggap penting sama yang dinilai kepuasannya atributnya sama enggak? Oh, Mereka saya kan kamu di situ ada yang diharapkan ekspektasinya sama persepsi ini toh. ya. Nah itu atributnya sama enggak sih? Beda Pak. Oh beda. Yang kamu dapatkan kesimpulanmu apa sih? Oh, Dari persepsi. Itu yang kamu simpulkan kesimpulanmu, kesimpulan penelitianmu apa? Wes? ya ini Pak. Ya, maksudnya pelanggannya itu merasa puas dengan nilai yang 70% tadi Pak. Cuma kan masih ada nilai yang lebih tinggi. Jadi ini itu untuk kayak apa ya, kayak Saran. Istilahnya nanti bagi KPAPL gitu ya. Apa gitu nanti maksudnya masih ada yang apa namanya di sekitar 30% itu belum terpuaskan kayak kita apa gitu sih. iya Pak. Nah itu bagi apa saran bagi Apel kira-kira apa sih? Saran bagi Abel. Kalau sarannya berarti ini Pak, yang mengacu dari 3. Misalkan harus meningkatkan yang mana, harus dipertahankan yang apa, misalkan, oh mungkin yang harus ditingkatkan misalkan entah itu apakah keramaan pelayanannya atau apanya gitu loh dia apa sih? Oh iya Pak, itu yang masuk nanti kan yang ada di kuadran kalau yang buat itu Pak. Kalau yang B itu nanti harus dipertahankan. Nanti kalau yang kuadran A itu kinerjanya wis tinggi maksudnya, tapi itu rendah. Jadi ya itu pasti itu saran yang bisa diberikan kepada pemilik itu kan itu berdasarkan kuadran itu sih ya gitu pasti. Ya gitu sih intinya nanti rekan itu bisa menjadi apa dari sisi kamu itu bisa menjadi bahan apa namanya keilmuan sih kamu mungkin bisa ditap nih kalau misalkan ke depan dengan usaha itu. Tapi bagi yang sekarang ini terutama si pemilik ini bisa menjadi bahan untuk apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan dari usahanya KPI tadi. Kemudian dari sisi keilmuan membaca mungkin nanti kamu sarankan misalkan di saran penelitian itu bisa misalkan atribut lain yang mungkin belum masuk dalam penelitianmu itu kayak gitu ya. Iya Pak. Oke gitu sih ya. Iya Pak. Nanti apa namanya yang mungkin belum dilengkapi sih ya. Iya Pak. Oke Kak Sabar. Halo. Kang Brun. Kang Brun. Kurang banter. Bos, Pak Sabar. Woi Kang Brun. Pak Sabar. Udah, Pak Kuku aja Pak, pimpin lagi. Ambil alih Pak. Monggo. Oke, terima kasih Komisi 1 juga
silakan Mas Ahmad Fauzi pergi sana. Oh, maaf. Iya, Pak. Mas U. Mas semuanya suruh pergi, Mas U. Yang jauh, Siap, Mas U. Mana? Abel ke Abel. Ya, suruh Kasih Abel. Abel, suruh beli kopi dulu, Mas U. Beli kopi. Beli kopi di Abel. Ya, sudah. Sudah. Ya. Saya putus-putus ya. Moga-moga Dari kemana uangnya? suara saya nggak putus-putus. Silakan Bapak penguji di penguji 1, 2, 3. Pak Agus Salim gimana, lulus enggak? Oke, insya Allah oke. Lanjut Pak. Lulus. Oke. Pak Mualim Kopi deh pokoknya. lulus. Oke, Pak Kuko. Lanjut. Ya, oke Pak Kuko. Pak lulus. Bapak wis. Oh, lanjut kok gak lulus. Lanjut. Oke, sama. Lanjut. Mas U. Hah? Lanjut. Lulus. Putus-putus Oh, lah. lulus. Saya kirain nggak lulus. Sudah nggak kompet tadi. Oke, Mas U. Silakan Mas U. Suruh balik lagi bawa kopi 4. Suruh balik Pak. Halo. Kopi. Halo. Sudah. Halo Mas Pi. Mas Pi. Halo, Mas Fauzi dengar. Putus. Oh, Mas Safi. Halo Mas Safi. Ya, Mas Safi. siapa? Siap. Oke ya. Sudah siap. Saya di KP Apel. Ya, Mas Fauzi, Ahmad Fauzi. Bisa dengar Ya, saya? Pak. Bisa, Pak. Tapi. Siap coy. Bisa dengar saya? Siap. Mas Fauzi, berdasarkan diskusi dengan bapak-bapak penguji semua, ternyata mereka kompakan menyatakan bahwa Mas Fauzi boleh melanjutkan, tapi dengan banyak revisian. Masalahnya revisian ini hanya sehari, Jumat harus selesai. Karena saya Senin itu harus rapat yudisium. Ya, Pak. Jadi revisianmu Jumat harus selesai. Ya, Pak. Kalau enggak, berarti ya nggak lulus. Nggak bisa daftar yudisium. Jumat pagi jam 8 itu harus sudah selesai. Ya, Pak. Jumat sore jilitan harus sudah kelar. Karena Senin itu ada rapat yudisium. Jadi saya minta Mas Fauzi cepat-cepat ya. Kalau enggak bisa ya minta tolong siapa deh yang ngerjakan kalau memang Mas Fauzi kerja dan sebagainya. Silakan monggo lah. Minta tolong siapa Ya, Pak. bantuin jilid dan sebagainya ya. Karena yudisiumnya mepet begitu Mas Fauzi ya. Terima kasih Pak Mualim, Pak Agus Salim, Pak Kukuh. Silakan Mas Fauzi. Selamat sih. Tutup. Ya, Pak. Ditutup Mas. Monggo Mas Fauzi ditutup. Berikut merupakan presentasi yang telah dilakukan untuk salah dan lainnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.